Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel ini yang akan terus memberikan informasi dan mengudara selalu di sirkuit Mandalika untuk melihat pengerjaan maupun kesibukan di sirkuit Mandalika sekarang ini untuk menyambut WSBK yang akan digelar pada tanggal 3-5 Maret 2023. Nah, saat ini tiketnya sudah mulai dijual secara offline ya di depan sirkuit Mandalika, tepatnya di gate merah atau gerbang masuk menuju ke sirkuit Mandalika. Dan sedangkan untuk penjualan tiket secara online ya, teman-teman pasti sudah mengetahuinya, sudah lama dibuka beberapa minggu yang lalu, sampai sekarang ini masih dibuka ya untuk penjualan tiket online maupun offline, teman-teman. Nah, jadi sekarang ini sudah mulai dibuka juga untuk penjualan tiket secara offline yang teman-teman bisa datang langsung ke sirkuit Mandalika, tepatnya di depan dari gerbang masuk sirkuit Mandalika. Jika tidak mau membooking secara online, maka datang ke sini untuk membeli tiket secara offline seperti itu. Dan sebaliknya juga, teman-teman ya. Oke, sekarang kita terfokus ke kondisi maupun pembahasan yang lain ya seputar sirkuit Mandalika terkait persiapan menyambut WSBK di bulan Maret nanti. Ya, di sini kita sudah berada di akses jalan menuju ke race control dan paddock. Kemudian di samping kanannya di sini merupakan area gardu PLN yang sudah terlihat makin banyak gardu maupun genset yang sudah terpasang ya. Sudah dicek kemarin dan difungsikan dan sudah aman. Jadi siap digunakan untuk WSBK nanti untuk kelistrikan menyambut WSBK yang akan digelar pada bulan Maret nanti. Nah, jadi masih banyak ya gardu-gardu PLN masih dalam perjalanan, belum tiba di sirkuit Mandalika untuk keperluan dari WSBK 2023. Nah, jadi tak hanya di area sini saja untuk tepat dari gardu PLN, tapi di area yang lain juga seperti di zona tengah, di bawah bukit 1360 untuk kelistrikan dari tempat tersebut masing-masing, teman-teman. Kemudian di sini kita berada dari ketinggian 40 meter untuk melihat kontrak lurus yang saat ini ya di sirkuit Mandalika kembali dibuka untuk acara Mandalika Track Walk. Ya, karena pada hari ini bertepatan dengan hari Sabtu dan besoknya hari Minggu. Nah, jadi untuk kedua hari tersebut dibuka untuk Mandalika Track Walk maupun Mandalika Track Day. Tapi Mandalika Track Walk itu berbeda dengan Mandalika Track Day, sedangkan Mandalika Track Day merupakan event otomotif, sedangkan untuk Mandalika Track Walk merupakan ya teman-teman bisa berjalan-jalan ke sirkuit Mandalika, berlari-lari mengelilingi pool lintasan dan juga menggunakan sepeda. Nah, beda kalau Mandalika Track Day itu menggunakan ya motor dan juga mobil untuk melintasi aspal sirkuit Mandalika ini. Nah, jadi kedua acara tersebut merupakan acara rutin yang selalu diselenggarakan di sirkuit Mandalika oleh MGPA sebagai pengelola sirkuit Mandalika ini untuk diberikan akses masuk kepada masyarakat Indonesia untuk bisa merasakan sensasi berada di dalam sirkuit Mandalika. Dan juga ya sering dilintasi aspal sirkuit Mandalika dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 akan terbentuk racing line yang makin lebar untuk menyambut gelaran balapan WSBK di 2023 ini, teman-teman ya. Nah, jadi sampai sekarang ini masih akan terus digelar untuk acara tersebut ya, guna meningkatkan kualitas aspal sirkuit Mandalika agar jauh lebih baik dari sebelumnya, teman-teman ya. Nah, sebelum dipakai untuk balapan World Superbike ya, kita harapkan aspal sirkuit Mandalika ini menunjukkan kualitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya, mulai dari racing line-nya harus makin lebar, teman-teman ya, untuk para pembalap biar semakin mantap beraksi di sirkuit Mandalika. Ya, kita masih ingat ya komentar salah satu pembalap World Superbike ya di WSBK tahun lalu, yaitu Toprak Razgatlioglu, berkomentar tentang aspal sirkuit Mandalika ini mengenai racing lainnya terlalu kecil karena memang pada saat itu ya sirkuit Mandalika baru selesai di aspal ulang dan beberapa minggu dipakai untuk WSBK. Nah, pada saat balapan ya tidak mempermudah untuk saling overtake atau saling salip menyalip karena masih belum terbentuk racing line yang makin lebar pada saat itu. Jadi mulai dari sekarang ini ya pihak di sirkuit Mandalika terus berusaha yang terbaik untuk meningkatkan kualitas aspal sirkuit Mandalika ini untuk sering dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dipakai sebentar lagi oleh WSBK 2023 ini, teman-teman ya. Jadi kita yakin akan semakin lebih beda dari sebelumnya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, dan sekarang di sini kita fokus ya membahas area parkir yang sudah tuntas kemarin untuk pengecorannya. Jadi sekarang ini sudah terlihat makin lebar, tentunya makin rapi untuk area yang dulunya tanah sekarang kelihatan sudah dibeton ya, luar biasa.
Jadi seperti ini ya kondisi di area parkir belakang Tribun VIP Village yang sekarang ini makin nampak lebar dan makin banyak dan luas area parkir di sirkuit Mandalika untuk menampung kendaraan roda 2 maupun roda 4 pada saat menyambut WSBK maupun MotoGP di sirkuit Mandalika. Nah, jadi ini merupakan salah satu dari kesiapan sirkuit Mandalika untuk menyambut gelaran tersebut. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi ke area yang lain untuk mengecek apakah area tersebut sebagaimana jadinya sekarang. Nah, jadi tetap stay tune terus bersama channel ini. Ya, terlebih dahulu di sini kita melihat kembali ya untuk lintasan trek lurus yang saat ini sudah sampai teman-teman kita yang masuk pada hari ini untuk Mandalika Track Walk. Ya, bersepeda mengelilingi aspal sirkuit Mandalika ini dengan baju yang warna kuning ya, banyak yang dipakai oleh teman-teman di sini. Nah, jadi kita terbang lebih rendah di sini dari ketinggian 1 meter ya, hampir menyentuh aspal. Nah, jadi seperti ini bentuk dan rupa aspal sirkuit Mandalika yang terbaru yang menjelang WSBK kondisinya seperti ini. Nantinya akan sibuk kembali untuk tim road grip ya di beberapa area dalam sirkuit Mandalika untuk melakukan pengecatan yang mau perlu dicat seperti itu. Nah, jadi menurut info yang saya ketahui ya, bagian area dalam di sirkuit Mandalika yang mau perlu dicat nanti ada beberapa area ya, termasuk di garis start sirkuit Mandalika karena cat lama tersebut kelihatan pudar, maka menjelang WSBK nanti akan dilakukan pengecatan agar cat tersebut kelihatan baru. Ya, begitu juga di beberapa area cat lama di garis curb maupun run off mau perlu dicat akan dicat nanti teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, dan juga masalah rumput liar yang tumbuh di dalam sirkuit Mandalika, terutama di area rumput ya. Sekarang ini banyak semak-semak yang tumbuh di area rumput tersebut. Nah, jadi di sini saya jawab ya untuk komentar teman-teman semua yang sering berkomentar tentang hal-hal seperti itu. Jadi akan segera dilakukan pemotongan atau pembersihan area rumput serta semak-semak yang ada di dalam sirkuit Mandalika. Ya, pokoknya pada saat WSBK ya tidak ada sedikit pun yang kotor, bersih sempurna teman-teman ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu biasanya dilakukan menjelang WSBK, misalnya 7 hari, 1 minggu ya menjelang balapan tersebut baru akan dilakukan pemotongan atau pembersihan di dalam sirkuit Mandalika. Tetap sabar dan tunggu proses dan tahap-tahapannya teman-teman ya. Baik, sekarang ini berlangsungnya Mandalika Track Walk. Jadi kelihatan ramai di lintasan trek lurus ya teman-teman kita yang menggunakan sepeda berbaju kuning ya. Dan juga ada cewek tadi yang ada di samping kanan maupun samping kiri membawa bendera finish ya, mengibar-ngibarkan kepada teman-teman yang baru sampai di lintasan trek lurus. Nah, seperti ini kegiatan yang diselenggarakan atau yang sering rutin diselenggarakan yaitu Mandalika Track Walk. Jadi di hari-hari berikutnya akan diselenggarakan lagi untuk kegiatan seperti ini teman-teman ya, sebelum ditutup pada gelaran WSBK. Jadi pada gelaran WSBK pasti itu akan ditutup ya.